warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan semoga bahagia selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, gak berasa banget, ini udah akhir bulan, udah tanggal gajian. Jadi aku mau bikin budget planner dulu untuk budgeting keuangan bulan Januari 2022. Sebentar lagi udah pergantian tahun, udah pergantian bulan, Masya Allah gak berasa banget ya Mams ya. Semoga tahun depan, tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Lebih baik untuk keuangan kita, lebih baik untuk kesehatan kita, dan semoga virus yang masih melanda kita ini semoga musnah deh di tahun depan. Semoga virus itu cepat-cepat menghilang. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong-ngomong tahun baru, tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita lalui. Gimana teman-teman, udah pada punya resolusi belum nih untuk tahun 2022? Semoga apa yang jadi resolusi kita, apa yang jadi keinginan kita, kebutuhan kita bisa terwujud, bisa tercapai di tahun depannya, Mams. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, balik lagi ke video. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang budgeting keuangan lagi. Karena udah tanggal-tanggal gajian nih, jadi aku mau bikin budget planner atau anggaran keuangan bulan Januari. Jadi biasanya aku tuh selalu bikin anggaran keuangan dulu sebelum aku terima fisik gajinya dari si suami aku gitu. Jadi pas nanti aku udah terima uangnya, aku tinggal pos-posin aja nih uangnya ke kategori-kategori sesuai sama yang udah aku bikin plannya ini ya Mams ya. Nah karena 2022 tahun baru, tahun Masehi gitu ya Mams ya. Jadi aku mau sedikit ngehias buku budgeting aku dengan temakan kembang api. Tapi mohon maaf sebelumnya, ini gambarnya nggak jelas banget sih, gambarnya berantakan banget karena sebenarnya aku tuh bukan orang yang kreatif yang bisa gambar bagus-bagus gitu. Jadi ini sedikit aja aku gambar-gambarnya untuk mempercantik aja sih biar buku keuangan aku tuh nggak polos-polos banget gitu. Karena ini kan bukunya akan aku lihat gitu ya, mau sesering mungkin akan aku lihat, aku cek biar lebih menarik gitu, makanya dihias-hias sedikit gitu. Dan ini tema kali ini ya kayak kembang api aja sih, cuma kayak gini aja, nanti baru setelah ini kita bikin budgetingnya. Nah teman-teman, gimana nih, udah pada bikin budget planner, bikin anggaran untuk bulan Januari belum nih? Mungkin sebagian orang ada yang udah bikin, karena biasanya tuh banyak juga kan yang gajian di akhir bulan tanggal 25 tuh. Jadi mungkin udah bikin ya. Aku senang banget sih beberapa banyak yang DM aku, terus komen di Instagram juga udah ikutan bikin budget planner atau bikin anggaran kayak gini. Dan udah sedikit ada juga yang berhasil gitu ya Mams ya. Tapi ada juga yang masih belum berhasil, bukan belum berhasil sih, masih agak kecolongan sedikit-sedikit gitu. Bocor halus, tapi nggak apa-apa sih menurut aku, namanya masih belajar ya, kita terus aja belajar. Aku pun di sini masih belajar. Jadi aku di sini tuh mau disclaimer sedikit ya, aku bukan maksud untuk menggurui, apa yang aku share ini berdasarkan pengalaman aku aja. Dan aku juga mau ingetin ke kalian lagi untuk kalau kita lihat video budgeting kayak gini, please jangan lihat dari nominal gajinya ya, tapi lihatnya dari cara mengatur keuangannya aja. Karena kan setiap kebutuhan, setiap pendapatan atau setiap kebutuhan rumah tangga tuh biasanya berbeda-beda ya. Ada orang yang berpendapatan besar tapi kebutuhannya juga besar, ada yang berpendapatan kecil tapi kebutuhannya juga kecil, ada juga yang berpendapatan besar tapi kebutuhannya kecil gitu. Bukan berarti berpendapatan besar atau penghasilan besar kebutuhannya pun harus besar, harus gede-gedean gitu, enggak juga ya. Malah diwajibkan, diharuskan sih walaupun pendapatannya besar tapi kebutuhannya itu diminimalisir gitu, dihemat-hemat.
Jadi, seberapapun penghasilan kita, seberapapun pendapatan keuangan rumah tangga kita, disyukurin aja ya Mam. Semoga dengan uang tersebut bisa memenuhi kebutuhan harian kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah senantiasa selalu memberikan kita rezeki yang berlimpah, yang berkah, yang berkecukupan agar kita bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, agar kita bisa berbagi ke orang lain, agar kita masih bisa nabung untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Nah, langsung aja ke video. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang caraku mengatur keuangan rumah tangga lagi. Di sini aku mau tulis semua untuk kebutuhan, untuk kewajiban, dan untuk tabungan aku tuh berapa persennya gitu ya Mas ya. Jadi langsung aja, untuk pendapatan suami aku setiap bulan itu berbeda-beda Mams. Selisihnya sih nggak besar, kayak 100-200 ribu gitu. Bulan ini kembali normal. Kalau bulan kemarin agak ada kenaikan 100 ribu gitu, tergantung sama transport suami aku kerja gitu sih Mam. Tapi bulan ini gajinya di angka 7.200.000. Biasanya dari uang 7.700.000 ini aku saving atau aku tabung 30% dari penghasilannya ini Mam. Jadi untuk 30% dari penghasilan dari 7.200.000 ini sebesar 2.150.000. Harusnya sih 2.160.000 tapi aku bulatkan aja jadi 2.150.000. Nah, uang 2.150.000 ini aku bagi-bagi lagi ke beberapa poin. Pertama ada asuransi. Aku ini udah ikut asuransi sama suamiku udah dari dulu kita sebelum nikah. Nominalnya itu 900.000 kita berdua gitu. Insya Allah sih akan udah berjalan kira-kira 6 tahun gitu deh, 4 tahun lagi kayaknya udah selesai. Terus biasanya aku transfer ke rekening lain untuk tabungan jangka panjang gitu sebesar 500.000. Dan aku juga ada sisihkan sinking fund sebesar 750.000. Nanti di video selanjutnya akan aku share ke kalian juga apa sih sinking fund aku tuh apa aja isinya. Nanti akan aku share di video selanjutnya ya Mams ya, karena nanti kalau digabungin durasinya terlalu panjang. Jadi totalnya itu pas ya 2.150.000 untuk tabungannya itu sebesar 30% dari 7.200.000. Nah selanjutnya masuk ke kategori kewajiban. Sebetulnya aku tuh alhamdulillah nggak ada cicilan atau tanggungan apa-apa gitu ya Mams ya. Rumah pun alhamdulillah udah milik sendiri, motor pun udah nggak ada kredit-kredit gitu. Jadi yang masuk ke kewajiban aku ini sifatnya sebenarnya sih beberapa nggak wajib gitu, tapi aku sama suamiku berprinsip kita bikin ini tuh jadi wajib gitu, karena seberapapun penghasilan kita, aku sama suamiku tuh usahakan masih bisa ngasih ke orang tua juga gitu. Biar keuangan kita tuh semakin berkah, nggak apa-apa sisihkan sedikit untuk orang tua gitu. Nah terus juga jangan lupa bersedekah Mam. Sebenarnya ini bukan kewajiban ya untuk bersedekah kayak gini, hukumnya itu sunnah. Tapi bagi aku pun seberapapun penghasilan kita diusahakan kita tuh bersedekah, karena kan di dalam rezeki kita tuh ada rezeki orang lain juga ya. Nah, sedekah ini sebenarnya nggak harus besar, yang penting tuh rutin aja gitu. Jadi nominalnya kecil tapi rutin itu jauh lebih baik dibandingkan nominalnya besar tapi kita jarang-jarang sedekahnya gitu ya Mams ya. Dan mohon maaf di sini aku bukan bermaksud pamer ya Mams dengan share nominal sedekah, nominal kasih orang tua. Mohon maaf sekali aku bukan bermaksud pamer. Aku karena di sini sekalian aja sih aku share tentang cara aku mengelola keuangan. Ya udah terlanjur gitu ya. Nah, tabungan berikutnya, kewajiban berikutnya itu ada tabungan kurban. Aku sisih sedikit untuk tabungan kurban tahun depan, insya Allah kita mau berkurban lagi. Jadi untuk tabungan kurban biasanya aku masukin 300.000. Terus juga ada listrik. Listrik ini wajib ya Mam hukumnya, karena kalau kita nggak bayar listrik nanti listrik kita dicabut, dimatiin, jadi rumah kita gelap. Nah, listrik aku masukin 300.000. Terus ada lagi kas RT sama sampah. Ini pun yang harus dibayar setiap bulannya. Karena udah kewajiban kita sih bayar uang kas RT, terus bayar sampah juga, biar sampah kita tuh diangkut gitu ya. Kalau nggak dibayar nanti sampah kita nggak diangkut sama bapak sampah, yang ada jadi bau ya kan.
Nah, untuk nominal si kewajiban ini totalnya itu 1.450.000. Tadi aku ada kesalahan nulis di yang uang untuk sedekah itu, jadi aku udah betulin. Totalnya jadi 1.450.000 ya, Mams ya. Nah, sekarang aku mau tulis lagi untuk yang kategori kewajiban, kebutuhan. Kebutuhan ini mencakup untuk selama 1 bulan, kayak beli belanja bulanan, belanja mingguan gitu-gitu ya, Mams ya. Untuk belanja bulanan, aku budgetin tuh sebulan 700.000. Ini mencakup semua kayak beli beras, susu anak, tepung-tepung, sabun, minyak goreng gitu-gitu pokoknya. Terus belanja mingguan ini kalau aku ke pasar kayak beli sayur, beli protein, pokoknya untuk makan harian gitu. Untuk belanja mingguan aku budgetin 800.000, jadi satu minggunya itu 200.000 gitu dibagi 4 minggu ya, Mams ya. Nah, ada lagi bensin motor, ini aku masukin 250.000. Terus ada lagi pulsa untuk kuota internet gitu ya, Mams. Ini aku masih pakai provider, belum pakai wifi, jadi aku masukin nominalnya itu 200.000. Ini cukup sih, malah lebihan gitu. Terus ada lagi skincare aku masukin 200.000 1 bulan. Ini biasanya nggak langsung habis. Untuk skincare kayak gini tuh biasanya habisnya nggak berbarengan ya, Mams ya. Terus ada lagi uang lifestyle ini, biasanya tuh aku gunain kayak untuk beli sesuatu yang kita butuhkan gitu, yang sifatnya tuh kayak gaya hidup, ya beli baju, beli sepatu atau beli apa gitu ya, Mams ya. Aku masukin juga budgetnya 200.000. Terus ada lagi uang jajanan suami aku. Nah, uang jajanan suami aku nih aku budgetin 1 bulan itu 400.000. Jadi 1 minggu tuh suami aku jatah uangnya 100.000. Ini udah kesepakatan kita bersama ya, Mams, untuk atur uang jajan kayak gini. Dan ada lagi uang jajan anak. Ini bukan untuk anak-anak aja sih ya, tapi untuk kita sekeluarga, kayak untuk makan di luar, untuk jajan-jajan gitu. Aku budgetin 1 bulan itu 400.000 juga. Dan ada uang gas ini aku masukin 50.000. Terus ada dana darurat, biasanya aku masukin dana darurat itu 300.000, tapi kali ini aku masukin 150.000 aja, karena bulan ini ada pengeluaran untuk servis motor, jadi 150.000-nya itu aku budgetin untuk suami aku servis motornya nanti. Nah, ini harus ditekankan ya, Mam, kalau kita punya kendaraan, punya motor, mobil, artinya kita juga harus siapkan dana untuk maintenance si kendaraan kita itu, untuk perawatannya, untuk servis atau sekedar ganti oli, karena ini hukumnya harus sih, karena kan namanya motor sering dipakai, terus harus dirawat gitu ya, biar tetap enak, biar tetap aman dipakainya. Makanya harus siapin dana juga sih untuk servis motor atau servis kendaraan lainnya. Nah, terus aku juga masukin 100.000 untuk biaya tak terduga gitu. Ini biasakan ada hal-hal yang tak terduga gitu selama 1 bulan ini. Aku masukin biayanya itu 100.000. Semoga sih nggak kepake ya. Dan untuk dana darurat semoga pun nggak kepake gitu. Jadi bisa ditabung. Amin. Nah, jadi total kebutuhan aku selama 1 bulan ini nominalnya ada 3.600.000. Nominalnya tuh sebenarnya masih sama aja sih sama bulan-bulan berikutnya, cuma aku pos-posin itu agak sedikit berbeda. Karena yang biasanya bulan lalu tuh nggak ada buat servis motor, bulan ini aku masukin servis motor. Karena yang bulan lalu tuh biasanya lebih banyak kayak kondangan-kondangan, alhamdulillah bulan ini lagi kosong kondangannya, jadi uangnya tuh bisa kita alokasikan ke yang lain gitu. Udah, ini aku udah selesai bikin budget plannernya atau catetin kok pengeluaran aku selama 1 bulan nanti. Ini aku bikin notes dulu sedikit. Jadi akhir bulan Januari itu motor suamiku harus bayar pajak lagi, Mams, untuk pajak tahunan gitu ya. Jadi ini aku catetin dulu biaya pajaknya itu sekitar 300.000. Nah, rencananya aku mau saving uang dana darurat aku ini biar nggak kepake. Tadi kan aku udah masukin 150.000, nanti 150.000-nya lagi dari uang budgeting bulan Februari atau gajian di bulan Januari itu bisa kita sisihkan 150.000 untuk tambahan bayar pajak, seperti itu. Makanya ini aku catat sedikit ya. Aku udah selesai catatin semuanya, nanti tinggal aku masukin uangnya aja ketika aku udah terima uang dari suamiku.
sesuai sama post-postnya gitu ya Mams. Insya Allah videonya nanti akan aku share di di video setelah ini ya. Nah, untuk budgeting kayak gini, budget planner kayak gini, biasanya aku di pertengahan bulan akan evaluasi, akan bikin budget review. Jadi pengeluarannya tuh akan aku evaluasi, aku catatin juga setiap apa yang aku beli gitu ya, Mams. Biasanya aku lakukan itu per 2 minggu sekali sih, biar enak aja gitu nanti. Jadi 1 bulan itu aku akan ada 2 kali evaluasi pengeluaran harian gitu, Mams. Dan ini video aku udah selesai, jadi aku mungkin mau pamit udahan dulu aja. Terima kasih udah klik video aku ini. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua ya. Dan aku juga mau ingetin lagi ke kalian semua, ke teman-temanku. Aku mau ajak ke kalian juga untuk ayo kita sama-sama bikin budgeting keuangan biar keuangan rumah tangga kita itu bisa jauh lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Amin. Terima kasih udah klik video aku ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.